Aku mengira dia hidup bahagia setelah menceraikanku. Tapi tangisku pecah saat menemukannya mengais sampah demi melindungiku dari ancaman penjara. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Bau amis ikan yang bercampur dengan aroma bawang merah adalah parfum wajibku setiap pagi. Sebagai pemilik usaha catering yang sedang merangkak naik, aku tidak punya kemewahan untuk duduk manis di belakang meja sambil menunjuk jari. Aku harus turun sendiri ke medan perang bernama Pasar Induk ini. Bukan karena aku tidak percaya pada asistenku, tapi karena pedagang di sini punya bakat alami untuk menyelipkan sayuran layu di bagian bawah keranjang kalau pembelinya terlihat lengah sedikit saja. Hari ini, daftarku cukup panjang. Pesanan nasi kotak untuk acara syukuran kantor kelurahan membuatku harus belanja 2 kali lipat dari biasanya. Mataku sibuk memindai deretan ayam potong ketika sudut mataku menangkap pergerakan di area pembuangan sampah pasar. Biasanya, aku paling anti menoleh ke sana. Selain baunya yang bisa membuat selera makan hilang selama 3 hari, pemandangannya juga tidak sedap dipandang. Tapi entah kenapa, pagi ini ada magnet aneh yang menarik kepalaku untuk menoleh. Di sana, di antara gunungan kulit jagung dan sisa sayuran busuk, ada seorang pria yang sedang sibuk. Pakaiannya seperti kain pel yang lupa dicuci sebulan. Kaosnya bolong di bagian punggung, celananya kusam penuh noda tanah, dan dia memakai topi yang warnanya sudah tidak bisa didefinisikan lagi. Dia sedang memungut botol plastik bekas minuman dari selokan yang airnya hitam pekat. Awalnya aku hanya merasa iba. Hidup di kota ini memang kejam. Kalau tidak kuat mental, bisa-bisa berakhir jadi penonton kesuksesan orang lain. Aku hendak kembali fokus pada tawar-menawar harga ayam ketika pria itu berdiri tegak untuk meregangkan badannya. Dia meletakkan tangannya di pinggang, lalu memutar lehernya ke kiri dan ke kanan sampai terdengar bunyi krek yang samar. Gerakan itu sangat khas. Cara dia memijat tengkuknya dengan tangan kiri sambil memejamkan mata. Itu adalah kebiasaan seseorang yang sangat aku kenal. Seseorang yang dulu pernah berbagi bantal denganku selama 5 tahun. Napas rasanya tercekat di tenggorokan. Keranjang belanjaan di tanganku nyaris terjatuh. Tidak mungkin. Logikaku berteriak kalau aku pasti salah lihat atau mungkin aku terlalu lelah sampai berhalusinasi. Mana mungkin itu Aji? Mantan suamiku itu adalah arsitek yang sangat menjaga penampilan. Dia adalah tipe laki-laki yang akan uring-uringan kalau kemejanya kusut sedikit saja. Terakhir kami bertemu di pengadilan agama setahun lalu. Dia masih terlihat sombong dengan jam tangan mahalnya, membawa kabur uang bagian harta gonogini yang jumlahnya ratusan juta. Penasaran adalah penyakit yang tidak ada obatnya selain mencari tahu. Aku menyuruh kuli panggulku menunggu sebentar. Lalu dengan langkah hati-hati, berusaha tidak menginjak lumpur atau ekor tikus got, aku mendekat. Jantungku berdegup kencang. Suaranya lebih ribut daripada suara tawar-menawar di lapak daging. Jarak kami tinggal 5 meter. Pria itu kembali membungkuk, memasukkan kardus bekas kemasan apel ke dalam karung goni besar. "Pak?" panggilku ragu. Pria itu tersentak kaget, bahunya menegang. Dia perlahan menoleh. Wajah itu tertutup debu dan minyak, jambangnya tumbuh liar berantakan, dan bibirnya pecah-pecah kering. Tapi mata itu, mata coklat gelap yang dulu pernah menatapku penuh janji manis saat melamar, tidak bisa berbohong. Itu Aji. Benar-benar Aji. Duniaku seakan berhenti berputar. Waktu membeku. Aji menatapku dengan mata terbelalak lebar, seolah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Ada kepanikan luar biasa di sorot matanya. Rasa malu yang begitu dalam hingga membuat wajah kotornya terlihat pucat. "Aji?" Suaraku keluar seperti cicitan. Detik berikutnya, hal yang tak kuduga terjadi. Bukannya menyapa atau marah, Aji justru melakukan hal paling konyol. Dia lari. Ya, dia menyambar karung goninya yang berat dan lari terbirit-birit menjauhiku. "Aji, tunggu!" Teriakku refleks. Aku tidak tahu setan apa yang merasukiku.
Tapi aku ikut berlari mengejarnya. Adegan ini sungguh menggelikan kalau dipikir-pikir. Seorang ibu-ibu pemilik catering, berpakaian rapi, mengejar pemulung kumal di tengah pasar becek. Kalau ada lomba lari halang rintang antar pedagang sayur, aku pasti juara satu pagi ini. Aku melompati genangan air, menyelip di antara gerobak bakso, dan nyaris menabrak ibu-ibu yang sedang membawa nampan jajanan pasar. Awas, Bu! Jangan lari-lari, nanti nabrak tahu. Teriak seorang pedagang tahu yang wajahnya panik melihatku melaju kencang. Maaf, Pak. Keadaan darurat. Balasku tanpa menoleh. Aji lari cukup kencang untuk ukuran orang yang membawa beban karung. Tapi dia salah mengambil jalan. Dia berbelok ke gang buntu di belakang gudang beras. Itu jalan mati. Di depannya tembok tinggi. Di kanan kirinya tumpukan peti telur. Dia terjebak. Aku sampai di mulut gang dengan napas ngos-ngosan. Paru-paruku rasanya mau meledak. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipis. Aji berdiri mematung di pojok gang, membelakangiku. Bahunya naik turun. Napasnya terdengar berat dan bengek. Berhenti, Ji. Ucapku di sela napas yang tersengal. Kamu mau lari kemana lagi? Tembus tembok. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara napas kami yang memburu dan riuh pasar dari kejauhan. Perlahan, Aji berbalik. Dia tidak berani menatap mataku. Kepalanya tertunduk dalam. Tangannya yang hitam kotor meremas ujung kaosnya yang bolong. Hilang sudah Aji yang dulu gagah dan percaya diri. Di depanku kini hanya ada sisa-sisa manusia yang hancur lebur. Kenapa kamu di sini, Rini? Suaranya parau, serak dan kering. Pergilah. Tempat ini kotor. Kamu nggak pantas ada di sini. Aku tertawa getir mendengar ucapannya. Sungguh ironis. Dalam keadaan sehina ini, dia masih memikirkan kepantasanku? Tatap aku, Aji. Perintahku tegas. Setahun kita pisah. Kamu bawa uang ratusan juta. Kamu bilang mau hidup enak. Mau bebas dari omelan istri yang cerewet ini. Terus sekarang apa? Ini istana impianmu? Jadi pemulung di pasar induk? Aji diam. Bibirnya gemetar. Jawab aku. Uangnya kemana? Kamu pakai judi. Kamu kasih ke perempuan lain sampai kamu melarat begini. Emosiku meluap. Rasa sakit hati karena ditinggalkan mendadak muncul lagi ke permukaan. Dulu aku menangis berbulan-bulan karena merasa gagal jadi istri. Merasa dicampakkan karena dia ingin mengejar kesuksesan yang lebih besar. Dan sekarang, melihat dia berakhir di tempat sampah, rasanya seperti lelucon paling tidak lucu sedunia. Aku bangkrut, Rin. Jawabnya pelan tanpa mengangkat wajah. Aku ketipu investasi. Uangnya habis. Ludes. Sisanya buat bayar utang. Semuanya. Aku malu, Rin. Aku malu mau pulang ke rumah ibu. Apalagi ketemu kamu. Makanya aku begini. Ini hukuman Tuhan buat aku. Alasannya terdengar masuk akal. Klise, memang. Banyak orang yang jatuh miskin karena serakah ingin cepat kaya. Harusnya aku puas. Harusnya aku tepuk tangan dan bilang, rasain lu. Tapi hatiku menolak percaya. Insting wanitaku, yang jarang meleset, mengatakan ada yang salah. Aku melangkah mendekat, mengabaikan bau menyengat yang menguar dari tubuhnya. Mataku menangkap sesuatu di lengan kirinya yang kurus. Ada bekas memar kebiruan yang cukup besar dan goresan luka yang masih baru, seperti bekas dicambuk atau dipukul benda tumpul. Itu tanganmu kenapa? Dipukuli penagih utang? Tanyaku sambil menunjuk lengannya. Aji buru-buru menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Bukan. Ini jatuh pas mulung kemarin. Kepleset di kali. Biasa, Rin, kerja kasar begini pasti banyak luka. Dia berbohong. Hidungnya kembang kempis sedikit. Tanda dia sedang panik mencari alasan. Aku hafal betul gerak-gerik itu. Dulu dia melakukan hal yang sama kalau menyembunyikan uang rokok dariku. Aji, kamu mantan suamiku 5 tahun. Kamu pikir aku bodoh? Sudahlah, Rin. Aji tiba-tiba membentak. Tapi suaranya bergetar hebat.
Dia mengangkat wajahnya, dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Tolong, pergi saja. Anggap kita nggak pernah ketemu hari ini. Aku ini cuma sampah. Kamu wanita sukses. Rini, jangan kotori tanganmu ngurusin gembel kayak aku. Pergi. Tanpa menunggu jawabanku, Aji menyambar karungnya dan menerobos melewatiku. Bahunya menabrak bahuku cukup keras, meninggalkan noda hitam di baju kerjaku. Dia berjalan cepat keluar gang, kembali menghilang di tengah kerumunan pasar. Aku tidak mengejarnya lagi. Kakiku lemas, terpaku di tempat. Bukan karena bentakannya, tapi karena satu hal yang sempat kulihat sekilas saat dia menunduk tadi. Di lehernya, tergantung sebuah kalung tali hitam kumal. Dan bandul kalung itu bukan batu akik atau mainan, melainkan sebuah cincin emas putih. Cincin kawin kami. Cincin yang dulu dia bilang sudah dia buang ke sungai saat kami bertengkar hebat sebelum perceraian. Kalau dia benar-benar membenciku dan sudah melupakan masa lalu kami, kenapa cincin itu masih dia simpan dan dia kalungkan di lehernya seperti jimat pelindung? Bahkan di saat dia kelaparan dan butuh uang, dia tidak menjual cincin itu. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk pasar yang bising, aku merasakan keheningan yang mencekam di kepalaku. Teka-teki ini terlalu besar untuk diabaikan. Aji tidak sekadar miskin karena bangkrut. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar, yang membuatnya rela hidup di antara sampah sambil tetap memeluk kenangan kami di lehernya. Dan aku, Rini, tidak akan pulang sebelum membongkar isi karung kebohongan itu. Permainan petak umpet ini baru saja dimulai. Masakan cateringku hari ini nyaris menjadi bencana nasional di dapur. Sejak pulang dari pasar tadi pagi, pikiranku melayang entah kemana, membuat tangan ini bekerja secara otomatis tanpa melibatkan akal sehat. Karyawanku, Bu Darmi, bahkan harus menepuk punggungku keras-keras saat aku hampir menuangkan satu toples garam ke dalam adonan puding coklat. Untung saja dia sigap. Kalau tidak, mungkin hari ini catering, Sari Rasa, akan menciptakan menu baru yang inovatif tapi mematikan. Puding rasa air laut pantai selatan. Kejadian itu membuatku sadar. Aku tidak bisa berpura-pura baik-baik saja setelah melihat mantan suamiku mengais sampah. Bayangan Aji di gang sempit pasar tadi terus memutar ulang di kepalaku seperti kaset rusak yang macet. Wajahnya yang kotor, matanya yang penuh ketakutan, dan kebohongan konyol tentang bangkrut karena investasi bodong itu terus menghantuiku. Semakin aku memikirkannya dengan kepala dingin, semakin tidak masuk akal alasannya. Aji itu orang yang sangat perhitungan. Dia tipe laki-laki yang akan membandingkan harga sabun cuci piring di 3 toko berbeda demi hemat 500 perak. Mana mungkin manusia seirit itu sembrono menaruh uang ratusan juta di tempat yang tidak jelas? Ada potongan teka-teki yang hilang di sini, dan rasanya gatal sekali kalau tidak segera kutemukan. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore ketika aku memutuskan untuk menyerah berpura-pura sibuk di depan mesin kasir. Aku menyambar kunci mobil bak terbuka yang biasa dipakai untuk operasional belanja, bukan mobil pribadi yang biasa kupakai kondangan. Tujuannya jelas, penyamaran. Aku mengganti bajuku dengan kaos oblong kedodoran dan celana jeans pudar, lalu memakai topi lusuh milik sopirku agar tidak mudah dikenali. Aku merasa seperti detektif swasta di film-film misteri. Bedanya detektif di film biasanya keren dan membawa senjata, sedangkan aku membawa bekal rantang susun berisi nasi ayam bakar sisa catering tadi siang. Mobil tuaku melaju pelan menyusuri jalanan di sekitar pasar induk yang mulai sepi dari pedagang sayur tapi mulai ramai oleh pedagang kuliner malam. Aku tahu kebiasaan para pemulung di kota ini, karena dulu aku sering mengobrol dengan mereka saat membagikan nasi Jumat berkah. Biasanya, sore hari menjelang maghrib adalah waktunya mereka menyetor hasil pungutan kelapa pengepul besar di pinggiran rel kereta api. Kalau Aji benar-benar jadi pemulung, dia pasti ke sana. Firasatku jarang meleset, kecuali soal memilih suami di masa lalu, yang itu jelas aku salah besar. Jalanan menuju lapak pengepul itu becek dan berlubang parah, membuat mobilku berguncang-guncang seperti sedang menari dangdut. Dari kejauhan, aku melihat tumpukan karung plastik menggunung setinggi atap rumah. Bau kardus basah, besi berkarat, dan limbah plastik langsung menyergap hidung begitu aku memarkirkan mobil di balik pohon besar yang agak jauh dari gerbang lapak. Mataku menyipit,
memindai satu persatu orang yang keluar masuk menimbang barang. Ada bapak tua yang batuk-batuk, ada anak kecil tanpa alas kaki, dan ada ibu-ibu yang menggendong bayi sambil memanggul botol plastik. Pemandangan yang menampar hati nurani siapa saja yang melihatnya. Cukup lama aku menunggu, sampai kakiku kesemutan karena menekuk terlalu lama di dalam kabin mobil yang sempit. Tepat ketika matahari mulai tergelincir dan langit berubah warna menjadi oranye kemerahan, sosok itu muncul. Aji berjalan gontai memasuki area penimbangan. Langkahnya pincang, sepertinya kakinya lecet atau terkilir karena sepatu bututnya itu. Dia meletakkan karungnya di atas timbangan besar dengan susah payah. Aku melihat dia berbicara dengan mandor lapak. Seorang pria bertubuh tambun dengan rokok terselip di telinga yang menatap Aji dengan pandangan meremehkan. Dari gerak bibir dan bahasa tubuhnya, Aji terlihat sangat pasrah dan memohon. Dia membungkuk-bungkuk, mengangguk berkali-kali, seolah sedang meminta belas kasihan agar timbangannya tidak dicurangi. Sang mandor akhirnya memberikan beberapa lembar uang kertas yang terlihat lusuh dan segenggam uang koin. Aji menerimanya dengan dua tangan yang gemetar, lalu menghitungnya cepat. Wajahnya terlihat kecewa, bahunya merosot turun. Hatiku mencelos melihatnya. Dulu, tangan itu biasa memegang pena mahal untuk merancang gedung bertingkat. Sekarang, tangan itu gemetar menerima uang receh yang mungkin hanya cukup untuk beli sabun mandi dan nasi bungkus lauk kerupuk. Aji tidak langsung pergi dari sana. Dia berjalan gontai keluar dari area lapak dan duduk di sebuah bangku kayu panjang di bawah tiang lampu jalan yang mulai menyala redup. Dia mengeluarkan botol air mineral bekas yang isinya tinggal setengah, lalu meneguknya rakus. Setelah itu, dia merogoh sakunya yang bolong, mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi obat warung. Dia menelan pil itu tanpa air lagi. Wajahnya meringis menahan pahit. Jadi benar, dia sakit. Atau setidaknya, badannya sedang hancur lebur dihajar kerasnya jalanan. Aku tidak tahan lagi. Persetan dengan penyamaran detektif dadakan ini. Aku turun dari mobil sambil menenteng rantang makanan. Aku berjalan cepat menghampirinya, setengah berlari, sebelum dia sempat menyadari kehadiranku dan kabur lagi seperti tadi pagi. Kali ini aku harus lebih pintar. Aku tidak akan berteriak dari jauh yang hanya akan membuatnya lari ketakutan. Permisi, Mas. Boleh numpang duduk? Sapaku dengan suara yang kubuat sedikit berat dan serak. Aji yang sedang menunduk memijat betisnya langsung mendongak. Begitu dia melihat wajahku di bawah bayangan topi, matanya membelalak lagi. Reaksi alaminya langsung bekerja. Dia hendak bangkit berdiri untuk lari. Tapi kali ini aku lebih sigap. Tangan kiriku langsung mencengkeram bahunya, menekannya agar tetap duduk. Ternyata tenagaku lumayan besar juga. Efek sering angkat panci catering sepertinya berguna di saat genting begini. Jangan lari, atau aku teriak maling. Ancamku pelan tapi tajam, tepat di telinganya. Di sini banyak orang, Aji. Kalau mereka dengar aku teriak maling, kamu bisa babak belur dikeroyok massa sebelum sempat jelaskan kalau kamu mantan suamiku. Mau coba? Ancaman itu ampuh. Aji kembali duduk. Tubuhnya kaku dan tegang seperti patung batu. Dia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan yang kotor dan hitam. Dia gemetar. Mau apa lagi, Rin? Tanyanya lirih. Suaranya terdengar putus asa dan lelah. Kamu hobi banget lihat aku menderita ya? Belum puas lihat aku jadi gembel di pasar tadi pagi? Sekarang kamu mau tertawakan aku di sini? Aku bawakan makan, kataku mengabaikan pertanyaan sinisnya. Aku meletakkan rantang di sampingnya. Ayam bakar. Kesukaanmu dulu. Masih ingatkan rasanya? Atau lidahmu sudah lupa rasa enak karena keseringan makan angin? Aji melirik rantang itu sekilas. Jakunnya naik turun menelan ludah. Rasa lapar adalah hal yang paling jujur di dunia ini. Tidak bisa ditutupi dengan gengsi setinggi langit sekalipun. Perutnya berbunyi nyaring, mengkhianati harga dirinya yang tersisa. Tapi dia menggeleng kuat. Aku nggak butuh belas kasihanmu. Bawa pulang saja. Kasih ke kucing atau buang ke tong sampah. Itu lebih pantas daripada dikasih ke aku. Tolaknya kasar. Mulutmu itu masih sama ya? Pedasnya ngalahin sambal korek buatanku.
Balasku tak mau kalah. Aku membuka tutup rantang itu, membiarkan aroma ayam bakar kecap dan nasi hangat menguar ke udara malam yang dingin. Wanginya langsung menusuk hidung. Makan. Aji. Aku nggak taruh racun tikus di situ. Kalau aku mau bunuh kamu, aku nggak perlu repot-repot masak. Cukup aku biarkan kamu hidup begini juga lama-lama kamu mati sendiri. Aji terdiam lama. Pertahanan dirinya perlahan runtuh oleh aroma masakan rumah. Akhirnya, dengan tangan gemetar yang masih hitam oleh daki, dia mengambil sendok plastik yang kusediakan. Suapan pertama masuk ke mulutnya ragu-ragu, tapi suapan kedua dan seterusnya begitu cepat dan lahap. Dia makan seperti orang yang sudah 3 hari tidak bertemu nasi. Aku memalingkan wajah, pura-pura melihat jalanan, karena tidak tega melihat mantan imamku makan serakus itu. Ada butiran air yang jatuh dari matanya ke atas nasi, tapi dia tetap makan sambil sesekali mengusap pipinya dengan punggung tangan. Sudah kenyang? Tanyaku setelah rantang itu bersih tak bersisa, licin seolah baru dicuci. Aji mengangguk pelan, lalu meletakkan rantang kosong itu di antara kami. Makasih. Nanti aku ganti uangnya kalau aku sudah ada rezeki lebih. Gak usah diganti uang. Ganti pakai jawaban jujur. Kataku langsung menembak sasaran. Aku tidak mau buang waktu lagi. Tadi pagi kamu bilang uangmu ludes karena judi dan investasi. Oke. Anggaplah aku percaya kamu sebodoh itu. Tapi ada satu hal yang gak masuk akal. Ji. Aku mencondongkan tubuhku, menatap matanya lekat-lekat. Cincin itu, yang kamu kalungkan di lehermu. Kalau kamu memang sudah jadi bajingan yang main perempuan dan judi sampai bangkrut, kenapa cincin kawin kita masih kamu simpan seperti jimat? Orang butuh uang pasti sudah jual emas itu pertama kali. Kenapa kamu enggak? Tangan Aji refleks memegang dadanya, menutupi balik kaosnya di mana kalung itu tersembunyi. Wajahnya pias, seperti maling ayam yang tertangkap basah. Ini bukan cincin kawin kita. Elaknya gagap. Matanya bergerak liar ke sana kemari. Ini cincin mainan. Cincin hadiah Ciki. Kamu salah lihat. Cincin hadiah Ciki kok ada ukiran nama. Rinik Aji. Di dalamnya? Kamu pikir mataku minus? Desaku lagi. Suaraku mulai meninggi. Jawab. Aji. Siapa yang bikin kamu begini? Kamu punya utang sama rentenir? Atau kamu diancam orang? Saat Aji hendak mengelak lagi dengan mengangkat tangannya, lengan kaosnya yang longgar tersingkap sedikit. Mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di lengan atasnya, ada bekas luka bakar bulat-bulat kecil yang melepuh. Itu bukan luka jatuh. Itu bekas sundutan rokok. Dan jumlahnya lebih dari 1. Itu apa di tanganmu? Aku mencoba meraih tangannya, tapi Aji menyentak mundur dengan kasar. Gak ada yang ngancam aku. Aku begini karena pilihanku sendiri. Udahlah, Rin. Jangan sok tahu urusan hidupku. Bentaknya keras, napasnya memburu. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Kamu itu sudah sukses. Hidupmu enak. Jangan ganggu orang miskin kayak aku. Kita ini beda kasta sekarang. Pulang sana. Jangan pernah cari aku lagi. Tanpa menunggu jawabanku, Aji langsung menyambar karung goninya dan berlari menyeberang jalan raya yang sedang ramai. Klakson motor dan mobil bersahutan memaki dia yang menyeberang sembarangan seperti orang gila. Aji! Awas! Teriakku ngeri. Dia berhasil sampai di seberang dengan selamat, lalu menghilang di telan kegelapan malam di balik deretan ruko tua. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan, memeluk rantang kosong yang masih hangat. Hatinya mungkin dia tutup rapat-rapat dengan semen kebohongan, tapi mataku tidak bisa ditipu. Luka sundutan rokok itu adalah jawaban yang lebih jujur daripada ribuan kata-katanya. Tidak ada orang waras yang menyundut dirinya sendiri. Ada orang lain di balik penderitaan Aji. Ada monster yang sedang mengendalikannya. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku bersumpah dalam hati, Aji boleh lari malam ini. Tapi besok, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan menjadi bayangannya. Aku akan mencari tahu kemana dia pergi, dan siapa setan yang tega melukai fisik dan batinnya sampai sehancur ini.
Mobil bak terbukaku menderu pelan meninggalkan lokasi, membawa pulang kemarahan yang membara. Permainan ini belum selesai, Aji. Justru baru saja dimulai. Kalau ada piala untuk kategori wanita paling keras kepala di kecamatan ini, aku yakin akulah pemenangnya, mengalahkan kambing milik Pak RT yang susah diatur itu. Setelah pertemuan kemarin sore yang berakhir dengan Aji kabur menyeberang jalan seperti orang dikejar setan, logikanya aku harusnya menyerah. Harusnya aku pulang, mandi air hangat, luluran, lalu tidur nyenyak di kasur empuk sambil berkata, "Ah, sudahlah, itu bukan urusanku lagi." Tapi masalahnya, otakku tidak bekerja sesederhana itu. Rasa penasaran di kepalaku sekarang sudah berubah menjadi api unggun yang berkobar-kobar, membakar semua logika, jangan ikut campur, yang coba kutanama sejak semalam. Hari ini, aku menutup catering lebih awal. Bu Darmi sempat menatapku curiga saat aku pamit jam 4 sore dengan alasan, mau survei harga cabai. Padahal semua orang tahu harga cabai sedang stabil-stabilnya. Aku kembali menyamar. Kali ini aku meminjam jaket ojek pangkalan milik Pak Soleh, tetangga sebelah rumah yang sedang sakit pinggang, lengkap dengan helm bututnya yang kaca depannya sudah penuh goresan abstrak. Kalau ada yang mengenaliku dengan dandanan begini, aku akan traktir dia makan gratis sebulan penuh. Aku memarkirkan motor bebek pinjaman itu di dekat Simpang 3, tempat strategis yang pasti dilewati Aji kalau dia mau pulang dari lapak pengepul barang bekas. Dan benar saja, insting detektif dadakanku, yang kebanyakan nonton sinetron azab, ternyata akurat. Sekitar pukul 6 sore, saat langit mulai berubah warna menjadi ungu gelap, sosok kurus itu muncul. Aji berjalan tertatih-tatih. Jalannya lebih pincang daripada kemarin. Mungkin efek lari-larian menghindari aku. Dia tidak membawa karung goni besarnya. Mungkin sudah dititipkan di suatu tempat. Tangannya hanya memegang bungkusan plastik kresek hitam kecil. Dari kejauhan, dia terlihat begitu rapuh. Seperti ranting kering yang bisa patah kalau ditiup angin kencang. Hatiku berdesir nyeri melihatnya. Tapi aku menahan diri untuk tidak langsung menyergapnya. Kali ini aku harus sabar. Aku harus tahu kemana muara dari semua penderitaan ini. Aku menyalakan mesin motor dan mengikutinya dari jarak aman. Aji berjalan cukup jauh, melewati batas perkampungan kumuh di bantaran rel kereta api, lalu menyeberangi jembatan besar yang memisahkan area pasar dengan pemukiman warga. Aku mulai mengerutkan kening di balik helm. Arah ini bukan menuju kolong jembatan atau tanah kosong tempat para gelandangan biasa tidur. Ini arah menuju kawasan perumahan, Gria Asri, tempat tinggal kelas menengah yang harga sewa rumahnya lumayan mencekik leher. Mau ngapain dia ke sana? Gumamku sendiri. Mau melamar jadi satpam? Atau mau mulung di tempat orang kaya? Semakin jauh Aji berjalan, semakin bingung aku dibuatnya. Dia masuk ke jalan utama perumahan yang aspalnya mulus. Kehadirannya yang kumal dan bau matahari jelas menjadi pemandangan kontras di antara deretan rumah berpagar besi dan mobil-mobil keluarga yang terparkir rapi. Beberapa kali aku melihat satpam komplek meliriknya curiga, tapi anehnya, mereka membiarkan Aji lewat begitu saja. Sepertinya wajah Aji sudah tidak asing di sini. Atau mungkin, satpam itu malas berurusan dengan orang yang penampilannya seperti baru keluar dari goa hantu. Aji akhirnya berhenti di sebuah jalan buntu di ujung komplek. Di sana, berdiri sebuah rumah paviliun mungil yang dicat warna krem cerah. Halamannya bersih, ada pot-pot bunga yang terawat, dan sebuah motor metik keluaran terbaru terparkir mentereng di teras. Rumah itu terlihat nyaman dan mahal. Sangat tidak sinkron dengan Aji yang berdiri di depan pagar besinya seperti pengemis yang mengharap sisa nasi. Aku mematikan mesin motor dan bersembunyi di balik tiang listrik, sekitar 2 rumah dari sana. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini rumah istri barunya? Apakah Aji benar-benar sudah menikah lagi dan dimanfaatkan oleh istri barunya yang gila harta? Imajinasi liarku mulai menyusun skenario drama rumah tangga yang klise. Aji tidak menekan bel. Dia hanya berdiri diam di depan pagar, menunduk, menunggu. Sikap tubuhnya menunjukkan ketakutan dan kepatuhan yang luar biasa. Bukan sikap seorang suami yang pulang ke rumah, tapi lebih mirip sikap seorang bawahan yang hendak menghadap majikan kejam. Tak lama kemudian, pintu depan rumah itu terbuka.
Cahaya lampu ruang tamu yang terang benderang tumpah ke teras. Dua sosok wanita keluar. Napasku tercekat. Mataku melotot sampai rasanya mau keluar dari helm. Itu bukan istri baru. Itu bukan orang asing. Wanita yang lebih tua, yang memakai daster batik tapi lehernya dililit kalung emas seberat rantai kapal, adalah Ibu Karyani, mantan ibu mertuaku. Dan wanita muda di sebelahnya, yang sedang asyik memencet layar ponsel sambil mengunyah permen karet dengan gaya menyebalkan, adalah Tantri, adik kandung Aji. Darahku mendidih ketika sampai ke ubun-ubun. Jadi mereka ada di sini, tinggal di rumah bagus ini, sementara anak dan kakak kandung mereka tidur di jalanan dan makan sisa orang? Aku menajamkan pendengaran, berusaha menangkap percakapan mereka di tengah suara jangkrik malam. Lama banget sih kamu. Suara cempreng Tantri memecah keheningan. Dia membuka pintu pagar kecil tanpa membiarkan Aji masuk. Tangannya langsung menengadah. Gestur meminta yang sangat kasar. Mana? Keburu malam nih. Aku mau beli kuota internet. Aji dengan tangan gemetar menyerahkan bungkusan plastik kresek hitam kecil yang dibawanya tadi. Tantri menyambar bungkusan itu dengan jijik. Memegangnya hanya dengan ujung jari seolah bungkusan itu berisi bangkai tikus. Dia membuka ikatan plastik itu, dan aku bisa melihat isinya. Uang. Tumpukan uang kertas lusuh ribuan dan recehan logam. Uang hasil memulung seharian. Cuma segini? Pekik Ibu Karyani tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi membuatku kaget. Dia melongo ke dalam plastik itu dengan wajah meremehkan. Kamu seharian ngapain aja, Ji? Tidur? Main-main? Ini buat beli bedak Tantri saja nggak cukup. Apalagi buat bayar arisan ibu besok. Aji menunduk semakin dalam. Bahunya meluruh. Maaf, Bu. Hari ini lagi sepi. Pengepul nurunin harga plastik. Aji sudah usaha cari sampai ke pasar induk. Alasan. Potong Ibu Karyani galak. Tangannya yang dipenuhi cincin emas menunjuk-nunjuk wajah Aji. Kamu itu memang anak nggak berguna dari dulu. Bisanya cuma bikin susah orang tua. Dulu bikin bangkrut. Sekarang disuruh cari duit receh saja nggak becus. Harusnya kamu kerja lebih keras. Mulung itu jangan pakai istirahat. Kalau perlu 24 jam kamu keliling kota. Jangan tidur kalau target belum dapat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Menahan teriakan amarah yang sudah di ujung lidah. Gila. Benar-benar gila. Ibu macam apa yang menyuruh anaknya bekerja tanpa istirahat demi membiayai gaya hidupnya? Aku melihat penampilan Ibu Karyani dan Tantri. Kulit mereka bersih, terawat. Rambut Tantri bahkan terlihat baru saja disemir di salon mahal. Sementara Aji, dia berdiri di sana dengan baju yang sudah tidak layak disebut kain, kurus kering, dan penuh luka. Bu, kaki Aji sakit. Suara Aji terdengar lirih. Nyaris seperti bisikan. Boleh Aji minta balik 10.000 saja? Buat beli obat pereda nyeri. Aji nggak kuat jalan kalau nggak minum obat. Reaksi Tantri sungguh di luar nalar manusia waras. Dia tertawa sinis, lalu mengambil satu keping uang logam 500 perak dari dalam plastik itu dan melemparkannya ke arah Aji. Koin itu memantul di dada Aji lalu jatuh menggelinding ke aspal. Tuh, ambil. Nggak usah manja. Cibir Tantri sambil mengunyah permen karetnya dengan bunyi cepak-cepok yang menyebalkan. Obat apaan 10.000? Pakai air liur juga sembuh. Jangan banyak drama deh, Mas. Ingat ya, kalau besok setoranmu kurang lagi, kamu tahu akibatnya. Surat itu masih Ibu simpan rapi di lemari. Timpal Ibu Karyani dengan nada mengancam yang dingin. Sekali saja kamu macam-macam atau kabur. Detik itu juga polisi jemput mantan istrimu yang sok suci itu. Biar hancur sekalian usaha cateringnya. Kamu mau Rini di penjara gara-gara utang fiktif ini? Nama itu, namaku, disebut dengan penuh kebencian. Aji langsung bersimpuh di aspal, memohon dengan menyatukan kedua tangannya. Jangan, Bu. Demi Allah, jangan libatkan Rini. Dia nggak tahu apa-apa. Iya. Aji janji besok cari uang lebih banyak. Aji akan kerja sampai pagi. Tapi tolong jangan ganggu Rini. Ibu Karyani tersenyum puas.
Senyum kemenangan yang membuat perutku mual. Nah, gitu dong. Itu baru anak berbakti. Ya sudah, sana pergi. Jangan lama-lama di sini. Nanti tetangga lihat ada gembel di depan rumah. Malu-maluin ibu saja. Pintu pagar dibanting keras di depan wajah Aji. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Aji sendirian dalam kegelapan. Aku melihat Aji perlahan bangkit berdiri. Dia memungut koin 500 perak yang tadi dilempar adiknya dengan susah payah karena kakinya yang sakit. Dia mengusap koin itu ke bajunya, lalu menggenggamnya erat. Tanpa menoleh lagi, dia berbalik badan dan berjalan menyeret kakinya menjauh dari rumah neraka itu. Di balik tiang listrik, aku gemetar hebat. Bukan karena dingin malam, tapi karena amarah yang meledak di dada. Air mataku menetes tanpa permisi. Jadi ini alasannya? Selama ini aku membencinya, mengira dia hidup enak dengan uang hasil penjualan aset kami. Ternyata, dia menjadi sapi perah keluarganya sendiri. Dia sengaja dimiskinkan, diperas habis-habisan, dan dijadikan budak hanya untuk melindungiku dari ancaman penjara? Aji, laki-laki bodoh. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu pikul beban seberat itu sendirian? Aku menunggu sampai punggung Aji menghilang di tikungan jalan. Mataku beralih menatap rumah pavilion itu dengan tatapan tajam. Di dalam sana, ada dua parasit yang sedang tertawa-tawa menghitung uang hasil keringat dan darah Aji. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir Aji sendirian dan lemah. Tapi mereka salah besar. Mereka lupa kalau Aji punya mantan istri yang tingkat keras kepalanya sudah teruji secara klinis. Aku meremas tang motor ojek itu kuat-kuat. Tunggu pembalasanku, Bu Karyani, Tantri. Bisikku pada angin malam. Kalian sudah membangunkan singa betina yang sedang tidur siang. Dan percayalah, singa yang lapar itu tidak ramah. Aku menyalakan motor, bukan untuk pulang, tapi untuk mengikuti jejak Aji lagi. Aku harus tahu di mana dia tidur, dan aku harus melihat bukti ancaman yang mereka sebutkan tadi. Malam ini masih panjang, dan perang baru saja dimulai. Hening. Suara pintu pagar yang dibanting Tantri tadi masih menyisakan gema yang menyakitkan di telingaku. Atau mungkin itu hanya suara detak jantungku yang terlalu keras. Aji sudah menghilang di kegelapan ujung jalan, menyeret kakinya yang sakit tanpa menoleh lagi. Sementara di dalam rumah mewah itu, samar-samar terdengar suara televisi yang dinyalakan dengan volume tinggi, diselingi tawa cekikikan dua wanita yang baru saja memeras darah dagingnya sendiri. Aku masih bersembunyi di balik tiang listrik seperti maling jemuran yang kesiangan. Logikaku berteriak menyuruhku segera mengejar Aji, memastikan dia tidak pingsan di jalan. Tapi insting seorang pedagang yang tahu kalau ada udang di balik batu, menahanku di sini. Ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Tadi, sebelum masuk ke dalam rumah, aku melihat Tantri sempat membuang sesuatu ke tong sampah besar di depan pagar. Gerakannya cepat dan sembrono, seolah ingin segera menyingkirkan benda kotor dari tangannya. Rini, kamu ini bos catering, bukan pemulung. Rutuku pada diri sendiri. Masa iya kamu mau mengorek sampah orang? Tapi rasa penasaran itu ibarat bumbu penyedap yang kalau tidak ditaburkan rasanya ada yang kurang. Dengan modal nekat dan doa supaya tidak ada satpam komplek yang lewat, aku memberanikan diri keluar dari persembunyian. Aku celingukan kiri kanan. Aman. Jalanan sepi. Hanya ada kucing oranye yang menatapku malas dari atas tembok. Aku mendekati tong sampah di depan rumah Ibu Karyani. Tong sampahnya saja bagus, terbuat dari besi tempa dengan ukiran bunga, sangat kontras dengan akhlak pemiliknya. Dengan hati-hati, aku membuka tutupnya. Bau sisa makanan restoran cepat saji dan kulit buah langsung menyapa hidung. Ternyata orang kaya juga sampahnya bau, tidak wangi melati. Aku menyalakan senter dari ponselku, menyorot isi perut tong sampah itu. Ada kotak pizza kosong, bekas bungkus kosmetik mahal, dan tisu-tisu bekas. Tanganku yang terbungkus sarung tangan kain, pinjaman dari Pak Soleh juga, mulai memilah-milah. Aku merasa derajatku turun drastis malam ini. Dari pemilik usaha sukses, jadi pengintip, dan sekarang resmi jadi pengorek sampah. Kalau masuk koran, judulnya pasti,
pengusaha catering alih profesi jadi ratu sampah demi mantan suami. Mataku menangkap sebuah gumpalan kertas yang diremas kasar, tergeletak di paling atas. Kertas itu terlihat berbeda, jenis kertas HVS tebal, bukan kertas bungkus nasi. Aku mengambilnya. Jantungku berdebar kencang saat perlahan membuka remasan kertas itu di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Itu bukan sampah biasa. Itu adalah fotokopi sebuah dokumen hukum. Aku membacanya baris demi baris, dan semakin ke bawah, lututku semakin lemas. Ini adalah draft, surat pengakuan utang dan penggelapan dana investasi. Di sana tertulis nama lengkapku, Rini Astuti, sebagai pihak pertama yang mengakui telah menggelapkan uang arisan keluarga besar Ibu Karyani senilai 2 miliar rupiah. Dan yang paling mengerikan, di bagian bawah surat itu, tertera tanda tanganku. Tanda tangan itu sangat mirip. Lekukannya, tarikan garisnya, bahkan titik di akhir nama, semuanya identik. Kalau aku tidak sadar sedang berdiri di sini, aku pasti mengira aku benar-benar pernah menandatanganinya. Gila! Desisku, tanganku gemetar memegang kertas itu. Mereka benar-benar gila. Otakku langsung merangkai potongan puzzle yang selama ini berserakan. Jadi ini ancamannya? Ini, surat, yang dimaksud Ibu Karyani tadi? Mereka memalsukan dokumen ini. Rencananya sangat jahat tapi cerdas. Ibu Karyani tahu, dalam bisnis catering, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Kalau surat ini bocor ke publik, atau dilaporkan ke polisi, nama baikku hancur seketika. Investor akan lari, klien akan membatalkan pesanan, dan aku bisa diseret ke penjara sebelum sempat membuktikan kalau tanda tangan ini palsu. Proses hukum memakan waktu lama, dan dalam waktu selama itu, bisnisku sudah pasti gulung tikar. Dan Aji, laki-laki bodoh itu tahu semuanya. Dia tahu ibunya memegang bom waktu, yang bisa meledakkan hidupku kapan saja. Pilihan bagi Aji saat itu pasti sangat sederhana tapi mematikan. Biarkan Rini hancur, atau Aji yang hancur. Dan dia memilih opsi kedua. Dia memilih menjadi tameng hidup. Dia rela diceraikan agar aku tidak terseret masalah keluarganya. Dia rela menyerahkan semua hartanya sampai jatuh miskin agar ibunya tidak menyebarkan fitnah ini. Dia rela dihina, dipukuli, disundut rokok, dan makan sampah. Asalkan setiap bulan dia bisa menyetor uang ke monster, itu supaya mulut mereka tetap bungkam. Air mataku jatuh lagi, menetes membasahi kertas fotokopi itu. Kali ini bukan air mata sedih, tapi air mata marah bercampur haru yang menyesakkan dada. Selama setahun ini aku mengutuknya. Aku menyumpahinya setiap habis salat karena mengira dia bersenang-senang di atas penderitaanku. Ternyata, setiap suap nasi yang kumakan dengan tenang, setiap pesanan catering yang kuterima dengan lancar, semua itu dibayar lunas oleh penderitaan Aji di jalanan. Dia melindungiku dalam diam. Dia menjaga namaku tetap bersih dengan cara mengotori dirinya sendiri. Kamu bodoh, Mas Aji, isaku pelan. Kenapa kamu nggak bilang? Kita bisa lawan mereka sama-sama. Kenapa kamu korbankan dirimu sendirian? Aku meremas kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku jaket ojekku. Ini barang bukti. Ini adalah senjata pertamaku untuk membalikan keadaan. Tapi sebelum itu, aku punya urusan yang lebih mendesak. Aku harus menemukan Aji. Aku harus menariknya keluar dari lubang neraka yang dia gali sendiri demi aku. Aku segera naik ke motor bebek itu lagi. Mesinnya menderu memecah keheningan malam komplek elit itu. Aku tahu kemana Aji pergi. Dia tidak punya tempat lain. Dia pasti kembali ke tempat di mana manusia-manusia yang dibuang oleh kota ini berkumpul. Aku memacu motor menembus angin malam, meninggalkan perumahan mewah yang penuh kepalsuan itu. Tujuannya satu, kolong jembatan layang di perbatasan kota. Tempat yang kumuh, gelap, dan bau. Tapi di sanalah satu-satunya manusia yang paling tulus dalam hidupku sedang bersembunyi. Tunggu aku, Ji. Gumamku di balik helm yang berembun. Malam ini kamu gak akan tidur sendirian di atas kardus lagi. Aku jemput kamu pulang. Dan kali ini, kalau kamu berani lari lagi, aku ikat kakimu pakai selang tabung gas.
Tekadku sudah bulat. Tidak ada lagi Rini yang cengeng. Yang ada sekarang adalah Rini si pemilik catering yang biasa menghadapi komplain ratusan ibu-ibu arisan. Kalau menghadapi pelanggan rewel saja aku bisa menang. Masa menghadapi 2 nenek sihir dan 1 anak manja aku kalah? Lihat saja nanti. Karma itu ada. Dan kali ini, karma akan datang naik motor bebek butut. Perjalanan dari kawasan elit ke kolong jembatan ini rasanya seperti simulasi jatuh dari langit ke dasar jurang dalam waktu kurang dari 20 menit. Motor bebek pinjaman Pak Soleh menjerit-jerit protes saat kupaksa menuruni jalan setapak tanah yang licin dan curam menuju bantaran sungai. Di atas sana, di jalan layang, mobil-mobil mewah melaju kencang tanpa peduli ada kehidupan lain di bawah ban mereka. Di sini, di bawah beton raksasa ini, dunia terasa berhenti berputar dan membusuk perlahan. Bau pesing yang menyengat langsung menampar wajahku begitu aku mematikan mesin motor. Ini bukan bau pesing biasa. Ini kombinasi aroma limbah sungai yang hitam pekat, sampah basah yang menggunung, dan keputusasaan manusia yang menumpuk bertahun-tahun. Suara bising kendaraan di atas kepala terdengar seperti guntur yang tak kunjung henti, membuat telinga berdengung. Aku merinding. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa memejamkan mata di tempat sebrutal ini? Aku menyalakan senter ponselku, menyorot kegelapan di antara tiang-tiang beton penyangga jembatan. Ada beberapa gubuk liar berdiri di sana. Jangan bayangkan rumah kayu yang kokoh. Ini adalah kumpulan karya seni, bertahan hidup yang menyedihkan. Dinding dari kardus kulkas bekas, atap dari spanduk partai politik yang sudah pudar warnanya, dan pintu dari tripleks sisa bangunan. Langkahku terhenti di depan sebuah gubuk yang posisinya paling pojok, terjepit di antara pilar beton dan semak belukar liar. Bentuknya paling ringkih. Seolah kalau ditiup napas naga sedikit saja bakal roboh. Tapi yang membuatku yakin itu adalah tempat aji bukan karena bentuknya, melainkan karena ada karung goni yang sangat kuhafal tergeletak di depannya. Karung yang sama yang dia seret di pasar tadi pagi. Aji? Panggilku pelan. Nyaris berbisik karena takut membangunkan gelandangan lain yang mungkin lebih galak dari preman pasar. Tidak ada jawaban. Hanya suara air sungai yang menabrak bebatuan dan suara batu kering dari dalam gubuk itu. Batuk yang terdengar menyakitkan, seperti paru-parunya sedang diperas. Tanpa permisi, karena toh gubuk ini tidak ada bel pintunya, aku menyingkap kain sarung lusuh yang berfungsi sebagai pintu. Cahaya senterku menerobos masuk, membedah isi ruangan sempit berukuran 2x2 meter itu. Dan pemandangan di dalamnya sukses membuat jantungku seperti diremas tangan tak kasat mata. Lantainya hanya tanah yang dilapisi tikar plastik sobek-sobek. Di sudut ruangan, Aji sedang meringkuk di atas kasur busa tipis yang sudah kempes dan berwarna kecoklatan. Dia tidur memeluk lutut, menggigil kedinginan meskipun udara di sini lembab dan panas. Tidak ada selimut. Dia hanya menutupi tubuhnya dengan jaket partai yang kebesaran. Tapi bukan kemiskinan itu yang membuat air mataku tumpah lagi. Mataku terpaku pada dinding kardus tepat di atas tempat Aji tidur. Di sana, di tengah-tengah kekumuhan yang menyesakkan dada, ada sebuah altar kecil yang bersih. Aji menempelkan sebuah foto ukuran 4R yang dibungkus plastik bening rapi agar tidak kena debu. Itu foto pernikahan kami. Di foto itu, aku dan Aji tersenyum lebar sambil memamerkan buku nikah. Wajah kami cerah, penuh harapan, belum tersentuh kerasnya badai kehidupan. Di sekeliling foto itu, Aji menempelkan bunga-bunga kering, mungkin bunga liar yang dia petik di pinggir jalan, dan beberapa tutup botol warna-warni yang disusun membentuk bingkai hati. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ya Tuhan! Pria ini tidur di atas tanah, makan sisa orang, dan dihina keluarganya sendiri. Tapi hal terakhir yang dia lihat sebelum tidur dan hal pertama yang dia lihat saat bangun adalah wajahku. Dia membangun istana kardus ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjaga kenangan tentang kami agar tetap hidup di tengah mati rasanya jiwanya. Rin? Suara serak itu mengejutkanku. Aji terbangun karena cahaya senter yang menyilaukan matanya. Dia menyipitkan mata, berusaha menyesuaikan penglihatan. Begitu dia sadar siapa yang berdiri di depannya, kepanikan langsung melandanya. Dia melompat duduk, menarik jaketnya untuk menutupi tubuh kurusnya,
lalu matanya melirik liar ke arah foto di dinding. Dengan gerakan cepat yang canggung, dia berusaha menutupi foto itu dengan punggungnya. "Ngapain kamu kesini?" serunya panik. Suaranya bergetar hebat. "Pergi, Rin. Tempat ini kotor. Banyak nyamuk. Kamu nggak boleh ada di sini." "Minggir, Aji," perintahku dengan suara yang kubuat setegas mungkin, meski hidungku sudah mampet karena menangis. "Enggak. Pergi. Aku bilang pergi." Aji merentangkan tangannya, menghalangi pandanganku ke dinding itu, seolah dia sedang melindungi rahasia negara. "Jangan lihat. Jangan lihat apa-apa." Aku tidak mundur selangkah pun. Aku maju, menerobos pertahanan tubuhnya yang lemah. Aku menarik tangannya yang menghalangi dinding itu. "Aku sudah lihat, Mas. Aku sudah lihat semuanya," kataku sambil menatap lurus ke matanya yang cekung. Aji terdiam. Bahunya merosot lemas. Dia tidak bisa menyembunyikan foto itu lagi. Dia menunduk. Malu luar biasa seolah ketelanjangannya baru saja dipertontonkan di alun-alun kota. "Kenapa?" tanyaku. Suaraku melembut. "Kalau kamu memang sudah benci, kalau kamu memang sudah move on seperti yang kamu bilang, kenapa foto ini ada di sini? Kenapa diperlakukan seperti barang paling berharga di dunia?" Aji membisu 1000 bahasa. Dia menggigit bibir bawahnya sampai memutih. Aku merogoh saku jaket ojekku, mengeluarkan gumpalan kertas fotokopi yang tadi kucuri dari tong sampah tantri. Aku meratakannya sedikit dengan tangan, lalu menempelkannya ke dada Aji. "Dan jelaskan ini," tuntutku. Aji melihat kertas itu. Matanya membelalak ngeri. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Kakinya lemas hingga dia merosot kembali duduk di kasur busanya. Kertas itu jatuh ke pangkuannya. Itu adalah bukti kejahatan ibunya, dan bukti pengorbanannya. Kamu dapat dari mana?" bisiknya ketakutan. "Dari tong sampah depan rumah." "Majikan, kamu," jawabku tajam. "Aku melihat semuanya. Aji, aku melihat kamu setor uang. Aku melihat kamu dilempar koin 500 perak sama adikmu sendiri. Dan aku mendengar ancaman ibumu." Tangis Aji pecah seketika. Bukan tangisan cengeng, tapi tangisan seorang laki-laki yang sudah terlalu lama menahan beban dunia di pundaknya sendirian. Dia membenamkan wajahnya di lutut. Bahunya berguncang hebat. Suara tangisnya memilukan, bercampur dengan suara bising kendaraan di atas jembatan. "Maafin aku, Rin. Maafin aku." Racaunya disela isak tangis. "Aku nggak punya pilihan. Mereka nekat. Mereka punya koneksi orang jahat. Kalau aku nggak nurut, kamu yang kena." Surat itu, tanda tangan itu, mereka sudah siapkan saksi palsu. Aku takut, Rin. Aku takut kamu di penjara. Aku lebih baik mati jadi gembel daripada lihat kamu hancur. Aku ikut duduk di lantai tanah beralas tikar itu. Tidak peduli celana jeansku kotor. Aku meraih tubuh kurus Aji, menariknya ke dalam pelukanku. Tubuhnya kaku sejenak. Bau keringat dan sampah menguar kuat. Tapi aku tidak peduli. Aku mendekapnya erat, menyalurkan kekuatan yang dia butuhkan. "Kamu bodoh, Mas. Kamu bodoh sekali," bisikku sambil mengusap punggungnya yang menonjol tulang-tulangnya. "Kita bisa lawan mereka sama-sama. Kamu nggak perlu hancurkan dirimu sendiri begini." Aku malu. "Rin, aku suami gagal. Aku nggak bisa kasih kamu apa-apa. Malah keluargaku mau hancurin kamu. Cuma ini yang bisa aku lakukan. Jadi tameng buat kamu," jawabnya lirih di bahuku. Mendengar pengakuan itu, hatiku rasanya diiris sembilu tapi sekaligus dijahit kembali dengan benang emas. Laki-laki ini, yang selama setahun ini kusebut pengecut dan pengkhianat, ternyata adalah pahlawan tanpa jubah yang rela tidur di got demi melindungiku. Cintanya bukan berupa kata-kata manis atau bunga mawar, tapi berupa pengorbanan diam yang menyakitkan. Aku melepaskan pelukan, lalu menangkup wajahnya yang kotor dengan kedua tanganku. Aku menghapus air mata bercampur debu di pipinya dengan ibu jariku. "Dengar aku, Aji," ucapku tegas. Mataku menatap tajam ke dalam matanya yang basah. "Mulai detik ini, penderitaanmu selesai.
Kamu tidak akan menyetor 1 rupiah pun lagi ke mereka. Kamu tidak akan memulung lagi. Tapi, Rin, surat itu. Aji terlihat panik lagi. Biar aku yang urus surat itu. Potongku cepat. Aku sekarang tahu kartu as mereka. Dan aku punya kamu sebagai saksi kunci. Kertas sampah ini adalah awal kehancuran mereka. Kita akan balikan keadaan. Mas. Aku akan pastikan Ibu Karyani dan Tantri membayar setiap tetes keringat dan air matamu dengan harga yang sangat mahal. Aji menatapku ragu. Tapi dia melihat api di mataku. Api yang sama yang dulu membuatnya jatuh cinta padaku saat aku memarahi tukang parkir yang curang. Sekarang, bereskan barang-barangmu yang penting. Perintahku sambil berdiri. Mau kemana? Tanya Aji bingung. Pulang. Jawabku mantap. Ke rumah yang seharusnya. Kamu butuh mandi air hangat, makan nasi yang bukan sisa, dan tidur di kasur yang layak. Malam ini, kita tinggalkan istana kardus ini. Besok, kita susun rencana perang. Aji menatap sekeliling gubuk reotnya, lalu menatap foto di dinding. Dia mengangguk pelan. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini ada sedikit cahaya harapan di matanya. Dia meraih foto pernikahan kami, melepaskannya dari dinding kardus dengan hati-hati, dan mendekapnya di dada. Malam itu, di bawah jembatan yang gelap dan bau, sebuah aliansi baru terbentuk. Bukan hanya sebagai mantan suami istri, tapi sebagai 2 orang yang disatukan kembali oleh rasa sakit dan siap memberikan pelajaran bagi mereka yang serakah. Aji membonceng di belakangku, memeluk pinggangku erat seolah takut ini semua hanya mimpi, sementara motor bebek butut Pak Soleh membawa kami membelah malam, menjauh dari neraka menuju medan pertempuran yang sesungguhnya. Membawa pulang mantan suami yang sudah setahun jadi gelandangan ternyata lebih mendebarkan daripada membawa pulang pacar baru ke rumah orang tua. Sepanjang perjalanan pulang, Aji duduk kaku di boncengan motor, menjaga jarak agar tubuhnya yang kotor tidak menempel terlalu rapat ke punggungku. Dia seperti sadar diri kalau dia adalah sebutir debu raksasa yang bisa mengotori apa saja yang disentuhnya. Sesampainya di rumahku, rumah yang dulu pernah kami cicil bersama tapi akhirnya jadi milikku setelah perceraian, Aji berdiri mematung di teras. Dia menolak masuk. Matanya menatap lantai keramik putih ruang tamu yang baru saja dipel Bu Darmi tadi pagi dengan tatapan ngeri. Aku di luar saja, Rin. Katanya sambil memeluk bungkusan plastik hitamnya yang berisi baju ganti seadanya. Lantaimu bersih. Kakiku penuh lumpur got. Nanti kamu capek ngepel lagi. Aku menghela napas panjang. Aji ini, mentalnya benar-benar sudah dirusak sampai ke akar-akarnya. Dia merasa dirinya adalah kuman penyakit. Masuk, Aji. Perintahku sambil membuka pintu lebar-lebar. Lantai itu benda mati. Bisa dipel. Bisa disapu. Kalau kotor ya dibersihkan. Yang gak bisa dibersihkan itu hati ibumu yang hitam. Cepat masuk sebelum tetangga mengira aku sedang memarahi pengemis. Dengan ragu-ragu, Aji melangkah masuk. Dia berjalan jinjit, berusaha meminimalkan jejak kakinya. Aku langsung menggiringnya ke kamar mandi tamu di dekat dapur. Aku sudah menyiapkan handuk bersih, sikat gigi baru, dan sabun cair wangi lemon yang biasa kupakai. Mandi yang bersih. Gosok semua daki itu sampai hilang. Jangan keluar sebelum kamu wangi, kataku sambil menyerahkan handuk. Oh ya, baju-baju kotor itu masukkan kresek. Nanti aku buang. Jangan dipungut lagi. Baju gantimu ada di gantungan pintu. Itu baju lama kamu yang ketinggalan dulu. Masih aku simpan. Aji menatap tumpukan baju itu dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia tidak menyangka aku masih menyimpan kemeja flanel kotak-kotak kesayangannya. Dia mengangguk pelan, lalu menutup pintu kamar mandi. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik air. Aku merosot duduk di kursi makan, menyandarkan punggung yang rasanya mau patah. Malam ini panjang sekali. Tapi mendengar suara air itu, hatiku terasa sedikit lega. Setidaknya malam ini, Aji tidak mandi pakai air kali yang keruh. 30 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Aroma sabun lemon dan sampo menyeruak keluar, menggantikan bau apek yang tadi memenuhi ruangan. Aji keluar dengan kemeja flanel dan celana bahan yang agak kedodoran.
Dia sudah mencukur jambang liarnya dengan alat cukur yang kusediakan, memperlihatkan kembali wajah aslinya. Jantungku berdesir. Aji terlihat jauh lebih muda, kembali seperti Aji yang dulu kunikahi. Tapi saat dia mendekat, hatiku kembali nyeri. Tanpa lapisan daki dan brewok, terlihat jelas betapa kurusnya dia sekarang. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Dan di lengan serta lehernya yang bersih, bekas-bekas luka itu terlihat makin jelas. Luka gores, lebam yang mulai memudar, dan bekas sundutan rokok yang membuatku ingin mencekik seseorang saat ini juga. Sudah mendingan? Tanyaku, berusaha menyembunyikan rasa sedihku. Aji mengangguk kaku, tangannya sibuk merapikan kerah baju. Dia terlihat canggung, bingung harus meletakkan tangannya di mana. Makasih, Rin. Rasanya aneh bisa bersih lagi. Duduk, makan dulu. Aku panasin sup ayam tadi. Kami makan dalam diam di meja makan kecil itu. Aji makan dengan pelan dan sopan, berbeda dengan saat di pinggir jalan tadi. Dia berusaha mengembalikan adab makannya, berusaha menjadi manusia beradab lagi di depanku. Aku membiarkannya menikmati setiap suapan tanpa gangguan. Setelah piring licin tandas, aku tidak membiarkan suasana melou berlarut-larut. Aku mengeluarkan laptop dan buku catatan besarku, lalu meletakkan kertas fotokopi, surat utang, itu di tengah meja. Aura bos cateringku langsung keluar. Oke, sekarang waktunya serius. Bukaku sambil mengetuk-ngetuk meja dengan pena. Kita nggak punya banyak waktu. Ibumu dan tantri pasti panik karena kamu nggak setor uang hari ini. Besok pagi, teror mereka pasti dimulai. Aji menunduk. Wajahnya kembali cemas. Mereka nekat. Rin, kalau besok aku nggak datang bawa uang, mereka bakal viralkan surat itu. Mereka punya kenalan admin akun gosip lokal. Biarin saja mereka menggonggong. Potongku santai. Kita akan pasang jebakan. Tapi aku butuh kerja sama kamu. Kamu harus acting. Acting? Iya. Kamu harus pura-pura kalau kamu masih takut, masih bodoh, dan masih mau diperas. Jelasku. Kita harus memancing mereka keluar dari sarangnya. Kita butuh bukti yang lebih kuat daripada kertas fotokopi ini. Kita butuh pengakuan langsung. Aku menjelaskan rencanaku. Sederhana tapi mematikan. Aku akan memanfaatkan sifat dasar manusia yang paling lemah, keserakahan. Ibu Karyani dan Tantri adalah tipikal orang yang gila uang. Mereka tidak akan berpikir panjang kalau diimingi uang tunai dalam jumlah besar. Besok siang, kamu telepon ibumu, instruksiku. Bilang sama mereka, kamu dapat pinjaman dari teman lamamu yang kasihan. Bilang kamu punya uang 50 juta tunai untuk melunasi sebagian utang itu. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Syaratnya, mereka harus bawa dokumen asli surat utang itu untuk ditukar dengan uang tunai. Bilang ke mereka, temanmu yang meminjamkan uang ini orang hukum, jadi dia mau lihat surat aslinya sebelum kasih uang. Aji tampak ragu. 50 juta? Dari mana uang segitu? Dan kalau mereka tahu ini jebakan gimana? Uangnya biar aku yang urus. Tenang, isinya nanti bukan uang beneran. Cukup tumpukan kertas koran yang atasnya dikasih uang asli selembar. Mereka nggak bakal teliti kalau sudah lihat duit. Kataku sambil tersenyum miring. Dan mereka nggak akan curiga, karena di mata mereka, kamu itu anak bodoh yang penurut. Mereka meremehkanmu, Aji. Dan itulah kelemahan terbesar mereka. Aku meraih ponselku, menunjukkan kontak pengacara langgananku yang biasa mengurus kontrak catering. Pak Burhan sudah siap bantu. Besok, kita akan atur pertemuan di tempat yang kita tentukan, bukan di rumah mereka. Kita butuh tempat yang bisa kita pasangi alat rekam dan diawasi polisi. Aji menatapku takjub, seolah baru sadar kalau mantan istrinya ini bukan sekadar tukang masak. Kamu sudah siapkan semua ini. Sejak aku nemu kertas sampah itu, otakku sudah menyusun skenario. Mas, jawabku bangga. Aku ini pedagang. Aku tahu cara menghadapi penipu. Bedanya,
Penipu di pasar cuma nipu timbangan lengkuas. Kalau ibumu nipu nasib orang. Aji terdiam sejenak. Lalu perlahan tangannya bergerak meraih tanganku di atas meja. Genggamannya hangat, meski masih sedikit kasar. Rin, kenapa kamu mau sejauh ini? Tanyanya lirih. Padahal aku sudah jahat ninggalin kamu. Aku sudah bikin kamu sakit hati. Aku menatap matanya dalam-dalam. Karena kamu ninggalin aku bukan buat senang-senang, tapi buat ngelindungin aku. Kamu pasang badan buat aku. Mas, sekarang giliran aku yang pasang badan buat kamu. Kita selesaikan ini sama-sama. Terus kita tutup buku masa lalu yang pahit ini. Malam itu, Aji tidur di kamar tamu yang bersih dan wangi. Sebelum mematikan lampu, aku melihat dia meletakkan foto pernikahan kami yang sempat dia selamatkan dari gubuk kardus itu di atas meja nakas. Dia menatap foto itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Senyum paling tulus yang pernah kulihat dalam setahun terakhir. Sementara aku, di kamarku sendiri, tidak bisa tidur. Adrenalinku terpacu. Besok adalah hari penentuan. Aku akan menghadapi dua wanita yang sudah menghancurkan hidup laki-laki sebaik Aji. Dan aku pastikan, besok mereka akan menyesal pernah berurusan dengan tukang catering yang sedang marah. Rencana sudah matang, umpan sudah siap. Tinggal menunggu tikus-tikus itu masuk perangkap. Pagi ini, aroma nasi goreng kampung dan telur dadar memenuhi dapurku, menggantikan aroma obat nyamuk bakar yang biasa menempel di baju Aji. Pria itu duduk di meja makan dengan kemeja flanel kotak-kotak yang sudah disetrika licin oleh Bu Darmi. Dia terlihat jauh lebih manusiawi dibandingkan kemarin, meski wajahnya masih tegang seperti anak sekolah yang lupa mengerjakan pekerjaan rumah dan mau dihukum guru. Tangannya terus-menerus meremas ujung taplak meja, seolah sedang menyalurkan aliran listrik kecemasan ke kain itu. Makan dulu, Mas. Perang butuh tenaga. Kalau kamu pingsan karena lapar pas lagi negosiasi, nanti dikira kita lagi main drama panggung. Godaku sambil menyodorkan piring penuh nasi. Aku berusaha mencairkan suasana yang bekunya ngalahin kulkas 2 pintu. Aji tersenyum tipis. Sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Dia menyuap nasi dengan gerakan mekanis. Aku deg-degan. Rin. Rasanya mau muntah. Itu wajar. Namanya juga mau menjebak singa di kandangnya sendiri. Sahutku santai. Setelah sarapan kilat, aku mengajak Aji ke ruang tengah. Di sana, di atas karpet bulu, sudah tersedia perlengkapan, perang, kami, tumpukan koran bekas, gunting, tas ransel hitam butut, dan beberapa gepok uang pecahan 50 ribuan asli yang baru saja kutarik dari bank. Jumlah uang aslinya cuma 5 juta. Sisanya adalah ilusi optik. Sekarang kita jadi pengrajin dulu, kataku sambil mulai menggunting koran seukuran uang kertas. Tugasmu gampang. Buat tumpukan koran ini setebal mungkin. Lalu taruh 1 lembar uang asli di bagian paling atas dan paling bawah setiap gepokan. Ikat pakai karet gelang yang kencang. Aji menatap tumpukan koran itu dengan tatapan ngeri. Ini bakal berhasil? Kalau mereka cek isinya gimana? Orang serakah itu matanya rabun dekat. Ji, jelasku sambil mengikat 1 gepok, uang, koran. Begitu mereka lihat warna biru di tumpukan paling atas, otak mereka langsung hitung untung. Mereka nggak bakal sempat periksa lembar demi lembar di tempat gelap. Percaya sama aku sering lihat modus beginian di berita kriminal. Bedanya kali ini kita pakai buat tujuan mulia. Kami bekerja dalam diam selama setengah jam. Hasilnya lumayan meyakinkan. 10 gepok uang palsu itu terlihat sangat menggiurkan kalau hanya dilihat sekilas dari mulut tas yang terbuka sedikit. Tas ransel itu kini terlihat gembung dan berat, seolah benar-benar berisi uang 50 juta rupiah tunai. Nah, umpan sudah siap, kataku sambil menepuk tas itu puas. Sekarang tinggal panggil ikannya. Aku meletakkan ponsel Aji di tengah meja. Ini adalah bagian tersulit. Aji harus menelepon ibunya dan meyakinkan wanita itu untuk datang ke tempat pembantaian. Maksudku, tempat pertemuan. Ingat skenarionya. Bisikku menatap mata Aji lekat-lekat. Jangan jadi jagoan. Jadilah Aji yang kemarin. Aji yang takut. Aji yang bodoh. Aji yang putus asa.
buat mereka merasa di atas angin. Aji menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian sisa-sisa. Tangannya gemetar saat menyentuh layar ponsel. Dia menekan tombol panggil pada kontak bernama, Ibu. Aku memberi isyarat untuk menyalakan pengeras suara. Tut tut tut. Nada sambung itu terdengar seperti detak bom waktu. Pada deringan keempat, panggilan diangkat. Halo. Heh, anak tak tahu diri. Suara lengkingan Ibu Karyani langsung meledak dari ponsel, membuat Aji refleks menjauhkan telinganya. Kemana saja kamu, hah? Dari kemarin dihubungi nggak bisa. Kamu mau kabur? Mau Ibu viralkan surat itu sekarang juga? Aji menelan ludah. Matanya menatapku panik. Aku mengangguk memberinya semangat. Bukan begitu, Bu. Jawab Aji dengan suara yang dibuat bergetar. Aktingnya natural sekali. Mungkin karena dia memang beneran takut. Aji nggak kabur. Aji sakit kemarin. Pingsan di jalan. Halah, alasan. Ibu nggak butuh alasan. Ibu butuh uang. Potong Ibu Karyani galak. Di latar belakang, terdengar suara tantri menimpali. Bilang sama dia, Bu, kalau nggak ada duit, jangan pulang. Ada, Bu, ada. Seru Aji cepat, memotong omelan ibunya. Justru itu Aji telepon. Aji dapat uang. Banyak. Uang? Dapat dari mana kamu? Nadanya berubah. Sedikit lebih lunak tapi penuh curiga. Jangan bilang kamu nyopet. Bukan, Bu. Aji ketemu teman lama waktu kuliah dulu. Dia kasihan lihat Aji. Dia kasih pinjaman lunak buat Aji melunasi utang ke ibu. Aji melirik naskah kecil yang kutulis di kertas. Dia kasih 50 juta tunai. Hari ini juga. 50 juta. Suara Ibu Karyani memekik. Kali ini bukan karena marah, tapi karena kaget bercampur girang. Aku bisa membayangkan matanya langsung hijau melihat angka itu. Kamu serius? Uangnya ada di kamu sekarang? Ada, Bu. Di tepi. Aji memberi jeda dramatis. Teman Aji ini orangnya teliti. Dia mau uang ini dipakai buat lunasin utang Aji yang asli. Jadi dia minta bukti surat utang itu dikembalikan ke Aji. Harus yang asli, bukan fotokopi. Ah, gampang itu. Sahut Ibu Karyani cepat. Nada suaranya sekarang manis sekali, semanis gula biang. Suratnya ada sama Ibu. Kamu bawa uangnya ke rumah sekarang ya. Nak, nanti Ibu masakan kesukaanmu. Cih, munafik. Kemarin dilempar koin, sekarang dipanggil, Nak. Perutku mual mendengarnya. Nggak bisa ke rumah, Bu. Tolak Aji sesuai rencana. Teman Aji nggak mau. Dia bilang rumah Ibu terlalu ramai. Takut uangnya dilihat tetangga terus jadi gosip. Dia minta ketemuan di tempat sepi. Di gudang tua bekas pabrik tekstil di pinggir kota. Yang dekat jembatan merah. Gudang tua? Ngapain jauh-jauh ke sana? Seram amat. Protes tantri terdengar dari jauh. Terserah Ibu dan tantri, kata Aji. Suaranya mulai terdengar sedikit lebih berani. Kalau nggak mau, ya uangnya Aji balikin lagi ke teman Aji. Aji lanjut mulung saja. Nyicil 5.000 sehari. Jangan dibalikin. Teriak Ibu Karyani panik. Keserakahan sudah mengambil alih akal sehatnya. Dia takut kehilangan 50 juta di depan mata. Ya sudah. Ibu kesana sama tantri. Jam berapa? Jam 1 siang ini. Jangan telat. Dan ingat, bawa surat aslinya. Kalau nggak ada surat asli, teman Aji nggak izinkan uangnya diserahkan. Iya, cerewet ama temanmu itu. Kami berangkat sekarang. Klik. Sambungan terputus. Aji langsung merosot di kursi. Wajahnya pucat pasi seolah seluruh darahnya tersedot keluar. Dia menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Aku baru saja menipu ibuku sendiri, Rin, bisiknya lirih. Aku menepuk punggung tangannya pelan. Kamu nggak menipu, Mas. Kamu cuma memberi mereka pilihan. Mereka bisa memilih untuk tidak datang dan hidup jujur. Tapi mereka memilih datang karena serakah.
Itu pilihan mereka sendiri. Aku berdiri, meraih tas ransel berisi uang koran itu. Beratnya pas, cukup meyakinkan. Ayo, Mas. Pak Burhan dan tim polisinya sudah siap di lokasi. Ajakku. Kita nggak boleh telat. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Kamu harus kuat, karena setelah hari ini, kamu akan benar-benar bebas. Tidak ada lagi utang fiktif, tidak ada lagi ancaman, dan tidak ada lagi karung goni. Aji menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Dia berdiri tegak, membenarkan kerah kemejanya. Tatapan matanya berubah, dari takut menjadi nyalang. Ayo, katanya mantap. Biar aku yang bawa tasnya. Ini beban terakhir yang harus aku panggul sebelum aku bisa jalan tegak lagi. Kami berjalan keluar rumah menuju mobil. Langit di luar cerah sekali. Kontras dengan badai yang akan kami ciptakan sebentar lagi. Aku menyalakan mesin mobil sambil tersenyum tipis. Gudang tua itu akan menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan Ibu Karyani. Dan aku, Rini si tukang catering, akan menyajikan hidangan penutup yang paling pahit untuk mereka. Keadilan. Gudang tua bekas pabrik tekstil ini benar-benar memenuhi standar lokasi syuting film horor murah. Atap sengnya sudah bolong di sana-sini, membiarkan cahaya matahari siang bolong menerobos masuk seperti lampu sorot panggung yang dramatis. Lantainya berdebu tebal, dan di sudut-sudut ruangan, sarang laba-laba menggantung dengan angkuh seolah merekalah pemilik sah gedung ini. Kalau bukan demi menyelamatkan harga diri mantan suamiku, aku tidak akan sudi menginjakan kaki di tempat yang udaranya saja rasanya berdebu. Aku memarkirkan mobil agak jauh, tersembunyi di balik semak belukar yang tingginya setinggi orang dewasa. Di dalam gudang, tim penyambut tamu spesial sudah siap. Pak Burhan, pengacaraku yang biasanya tampil klimis dengan jas mahal, hari ini rela berkorban memakai kemeja lusuh dan topi pancing agar terlihat membaur. Dia ditemani dua orang polisi berpakaian preman yang sedang pura-pura main kartu di pojok ruangan yang gelap. Tapi mata mereka tajam mengawasi setiap pintu masuk. "Ji, kamu siap?" Tanyaku sambil merapikan kerah baju Aji untuk yang ke-10 kalinya. Aji mengangguk, tapi wajahnya pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Padahal udara di sini cukup berangin. Dia memeluk tas ransel berisi uang koran. Itu erat-erat. Seolah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Tanganku dingin banget, Rin. Keluhnya sambil menempelkan telapak tangannya ke pipiku. Benar saja. Dinginnya seperti baru keluar dari kulkas. Nggak apa-apa. Itu bagus. Hiburku. Biar aktingmu makin meyakinkan. Ingat, kamu harus terlihat takut dan tertekan. Jangan sampai mereka curiga kalau kamu sebenarnya sedang memegang kendali. Aku menuntun Aji ke tengah ruangan gudang, tepat di bawah sorotan cahaya matahari yang masuk dari atap bocor. Di sana ada sebuah meja kayu reot yang sengaja kami siapkan sebagai tempat transaksi. Kamu berdiri di sini. Tunggu mereka datang. Aku dan Pak Burhan akan memantau dari balik tumpukan peti kemas di sana. Bisikku. Begitu mereka keluarkan surat aslinya dan menerima tas ini, itu adalah kode buat kami keluar. Mengerti? Mengerti, bos, jawab Aji, mencoba bercanda meski suaranya sumbang. Aku segera berlari kecil menuju tempat persembunyian di balik tumpukan peti kayu bekas di sisi gelap ruangan. Dari celah peti, aku bisa melihat posisi Aji dengan jelas. Jantungku berdegup kencang, rasanya seperti sedang menunggu pengumuman kelulusan ujian nasional. Tapi kali ini taruhannya bukan ijazah, melainkan masa depan kami. 15 menit berlalu dengan lambat. Suasana hening. Hanya terdengar suara angin yang bersiul melewati celah dinding. Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin mobil mendekat dari luar. Sebuah taksi daring berhenti tepat di depan pintu gerbang gudang yang terbuka setengah. Dari balik celah peti, aku menahan napas. Pintu mobil terbuka. Keluarlah dua sosok wanita yang penampilannya sungguh salah tempat. Ibu Karyani turun dengan memakai gamis sutra warna merah menyala dan kacamata hitam lebar. Seolah mau pergi kondangan, bukan ke gudang rongsokan. Di belakangnya, Tantri mengekor dengan sepatu hak tinggi yang langsung menancap ke tanah becek begitu dia turun. "Ih, ibu, tempat apa ini sih?
Kotor banget. Lengkingan suara Tantri menggema sampai ke dalam gudang. Dia berjalan jinjit-jinjit seperti bangau sawah, berusaha menyelamatkan sepatu mahalnya dari noda lumpur. Sudah diam saja. Yang penting uangnya cair. Bentak Ibu Karyani tak kalah nyaring. Dasar anak manja. Giliran minta uang saja paling depan. Diajak susah dikit ngeluh. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam gudang dengan langkah hati-hati. Begitu mata mereka menyesuaikan dengan cahaya remang-remang di dalam, mereka langsung melihat Aji yang berdiri mematung di tengah ruangan sambil mendekap tas ransel. Senyum lebar langsung merekah di wajah Ibu Karyani. Senyum yang bukan karena rindu pada anaknya, tapi rindu pada isi tas yang dibawa anaknya. Dia mempercepat langkahnya, melupakan gamis mahalnya yang menyapu debu lantai. Nah, gitu dong, seru Ibu Karyani girang. Dia melepas kacamata hitamnya. Anak pintar. Tepat waktu. Mana uangnya? Tantri ikut maju. Matanya berbinar-binar menatap tas ransel hitam itu. Banyak kan, Mas? Cukup kan buat beli iPhone baru? Aji mundur selangkah, mempererat pelukannya pada tas itu. Aktingnya mulai berjalan. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap ibunya dengan tatapan memohon. Uangnya ada, Bu. 50 juta, sesuai janji, kata Aji dengan suara parau. Tapi mana suratnya? Teman Aji mau lihat surat aslinya dulu sebelum Aji boleh kasih tas ini. Halah, ribet amat si temanmu itu, gerutu Ibu Karyani. Dia merogoh tas tangan besarnya dengan kasar, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Dia melambaikan amplop itu di udara seperti bendera kemenangan. Nih, surat keramat yang bikin mantan istrimu aman. Asli, masih hangat, tanda tangannya basah. Buka, Bu. Aji mau lihat isinya. Pinta Aji. Ibu Karyani mendengus kesal. Tapi dia menuruti permintaan itu karena matanya sudah terpaku pada tas ransel. Dia mengeluarkan lembaran kertas dari dalam amplop. Kertas segel bermaterai. Dari persembunyianku, aku menyipitkan mata. Itu dia. Dokumen palsu yang selama setahun ini menjadi rantai yang membelenggu leher Aji. Dokumen yang membuat laki-laki sebaik dia rela tidur di got dan makan sampah. Darahku mendidih melihat betapa santainya Ibu Karyani memegang benda jahat itu. Sudah lihat kan? Puas? Tanya Ibu Karyani ketus sambil melipat kembali kertas itu tapi tidak memasukkannya ke amplop. Sekarang sini tasnya. Cepat. Ibu mau ke toko emas sebelum tutup. Janji dulu, Bu. Aji menahan tas itu saat Ibu Karyani hendak menyambarnya. Janji setelah ini Ibu nggak akan ganggu Rini lagi? Ibu nggak akan minta uang lagi ke Aji? Kita lunas. Ibu Karyani tertawa. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. Iya, lunas. Bawel amat sih kamu. Lagian kalau kamu punya teman kayak begini, ngapain kemarin-kemarin kamu jadi gembel? Harusnya dari dulu kamu minta tolong temanmu. Jadi kita semua enak. Kalimat itu sungguh menusuk. Dia menyalahkan Aji atas kemiskinannya. Padahal dialah penyebab utamanya. Aji menatap ibunya dengan tatapan nanar. Tatapan seseorang yang baru saja kehilangan sisa-sisa rasa hormatnya. Sini. Tantri yang tidak sabaran langsung maju dan merampas kasar tas ransel dari tangan Aji. Aji membiarkannya. Sesuai rencana, Tantri memeluk tas itu dengan mata berbinar. Dia langsung membuka resletingnya. Matanya melotot melihat tumpukan gepokan, uang, di dalamnya. Warna merah dan biru uang mainan kami. Maksudku, uang asli di lapisan atas. Terlihat menyembul menggoda. Wah, banyak banget Bu. Kita kaya. Pekik Tantri histeris. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa isinya lebih dalam. Keserakahan memang membutakan mata dan logika. Bagus. Sini suratnya buat kamu. Ibu Karyani melempar amplop coklat itu ke dada Aji, seolah membuang sampah. Aji menangkapnya dengan sigap. Transaksi selesai. Barang bukti ada di tangan Aji. Uang jebakan ada di tangan Tantri. Pengakuan lisan sudah terucap. Di balik peti kemas, aku menatap Pak Burhan. Pengacara tua itu mengangguk mantap sambil memberikan isyarat tangan. Sekarang, Rin,
bisiknya. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian. Ini saatnya. Aku melangkah keluar dari persembunyianku dengan langkah tegap. Suara sepatu ketsku menggema di lantai gudang yang sunyi, membuat Ibu Karyani dan Tantri menoleh kaget. "Selamat siang, Ibu Karyani, Tantri." Sapaku dengan senyum paling manis namun mematikan yang pernah kumiliki. "Wah, sepertinya kalian senang sekali hari ini. Boleh saya ikut gabung dalam pesta kecil ini?" Wajah Ibu Karyani yang tadinya merah merona karena bahagia, seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Tantri mematung dengan mulut ternganga. Tangannya masih memegang resleting tas ransel. "Rini?" desis Ibu Karyani. Suaranya tercekat. Ngapain kamu di sini?" "Saya." Aku berjalan mendekati Aji, lalu berdiri di sampingnya, merangkul lengan mantan suamiku itu dengan bangga. "Saya datang untuk menjemput suami saya pulang. Dan tentu saja, untuk melihat wajah kalian saat sadar kalau tas yang kalian pegang itu isinya cuma sampah. Sama seperti harga diri kalian." Suasana di gudang itu membeku. Babak terakhir sandiwara ini baru saja dimulai. Dan kali ini, sutradaranya bukan lagi Ibu Karyani. Wajah Ibu Karyani saat ini layak mendapatkan penghargaan sebagai ekspresi paling konyol abad ini. Matanya melotot nyaris keluar. Mulutnya menganga lebar sampai lalat hijau di gudang ini bisa bebas keluar masuk tanpa permisi. Dia menatapku seolah aku adalah malaikat maut yang datang membawa surat tagihan nyawa. Di sebelahnya, Tantri masih memeluk tas ransel itu erat-erat. Otaknya yang lambat sepertinya belum memproses kehadiranku. "Rini, ngapain kamu di sini?" ulang Ibu Karyani dengan suara melengking yang pecah. "Aji, kenapa kamu bawa dia? Kamu mau berkhianat sama ibu?" "Mas Aji nggak berkhianat, Bu," jawabku tenang sambil melangkah maju, berdiri tepat di depan mantan ibu mertuaku itu. "Dia cuma melakukan hal yang benar. Mengembalikan sampah ke tempat asalnya." "Sampah?" Tantri akhirnya bersuara. Dia menatap tas di pelukannya, lalu menatapku bingung. "Maksud lo apa? Ini duit 50 juta. Coba dicek lagi, Neng cantik," kataku sambil menunjuk tas itu dengan dagu. "Siapa tahu mata duitan kalian bikin rabun." Tantri dengan panik merobek salah satu ikatan gepokan uang di dalam tas. Karet gelangnya putus, dan lembaran kertas di dalamnya berhamburan jatuh ke lantai debu. Bukan uang merah atau biru, tapi potongan koran bekas yang memuat berita kriminal minggu lalu. "Hah!" Tantri menjerit histeris. Dia merobek gepokan kedua, ketiga, keempat. Semuanya sama. Isinya cuma sampah kertas. Uang aslinya cuma selembar di bagian paling atas dan bawah. "Ibu, kita ditipu. Ini isinya koran semua." Ibu Karyani langsung lemas. Kakinya goyah, membuatnya mundur beberapa langkah sampai menabrak meja reot di belakangnya. "Bohong. Kalian bohongin ibu? Aji, anak durhaka. Berani-beraninya kamu kasih ibu sampah." Aji yang sedari tadi diam, kini mengangkat kepalanya. Dia masih mendekap amplop coklat berisi dokumen asli itu di dadanya. "Sampah dibayar sampah, Bu," kata Aji. Suaranya bergetar tapi terdengar tegas. "Ibu kasih Aji sampah berupa fitnah dan penderitaan selama setahun. Jadi wajar kan kalau Aji bayar pakai koran bekas?" "Kurang ajar." Ibu Karyani murka. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menampar pipi Aji. Kebiasaan lamanya main tangan kumat lagi. Tapi kali ini, tangan itu tidak pernah sampai ke wajah Aji. "Cukup!" Teriakan berat Pak Burhan menggema di seluruh ruangan. Dari balik tumpukan peti kemas, Pak Burhan dan dua polisi berpakaian preman muncul. Langkah mereka tegap dan mengintimidasi. Lencana polisi yang tergantung di leher salah satu petugas berkilau terkena sinar matahari, membuat nyali Ibu Karyani dan Tantri ciut seketika. "Jangan bergerak. Kami dari kepolisian," seru salah satu petugas. Ibu Karyani membeku dengan tangan masih di udara. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah jadi putih kapas. Dia menatap polisi, lalu menatapku, lalu menatap Aji.
Realita menamparnya keras-keras. Dia sudah tamat. Polisi. Gagap Tantri. Tas ransel di tangannya jatuh berdebum ke lantai, menumpahkan lebih banyak potongan koran. Bu, kok ada polisi? Katanya ini aman? Ibu bilang Mas Aji nggak bakal berani lapor. Diam kamu, bentak Ibu Karyani pada anaknya sendiri, tapi suaranya gemetar ketakutan. Pak Burhan maju sambil memegang alat perekam kecil di tangannya. Dia tersenyum sopan tapi matanya tajam. Selamat siang, Ibu Karyani. Perkenalkan, saya kuasa hukum Saudari Rini dan Saudara Aji. Percakapan Ibu tadi, pengakuan pemerasan, dan penyerahan dokumen palsu itu, semuanya sudah kami rekam sebagai bukti yang sah. Ditambah lagi, kami tertangkap tangan di lokasi kejadian. Bapak polisi, ini salah paham. Ibu Karyani mendadak berubah jadi pemain sinetron drama. Dia memasang wajah memelas. Air mata buayanya langsung keluar. Ini urusan keluarga. Pak, saya cuma lagi bercanda sama anak saya. Iya kan, Aji? Kita cuma main-main kan, Nak? Dia mencoba mendekati Aji. Tangannya meraih-raih lengan Aji. Aji, bilang sama bapak polisi. Nak, bilang kalau ibu cuma ngetes kamu. Ibu sayang sama kamu. Ji. Masa kamu tega lihat ibu ditangkap? Pemandangan ini sungguh menyedihkan sekaligus menjijikan. Baru 5 menit lalu dia memaki Aji sebagai anak durhaka. Sekarang dia mengemis cinta layaknya Ibu Pri. Aji mundur selangkah, menghindari sentuhan ibunya. Dia menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa sakit, kecewa, dan lega. Sudah terlambat, Bu. Ucap Aji pelan. Kalau ibu sayang Aji, ibu nggak akan biarkan Aji tidur di got. Ibu nggak akan biarkan Aji makan sisa orang. Dan ibu nggak akan ancam Rini. Tapi ibu butuh uang. Ji, ibu dikejar utang arisan. Kamu harus ngertiin ibu. Ibu Karyani mulai histeris. Topeng, Ibu Pri, nya retak lagi. Itu utang ibu, bukan utang Aji. Potong Aji dingin. Selama ini Aji diam karena Aji pikir Aji berbakti. Tapi Aji sadar, berbakti itu bukan berarti membiarkan diri sendiri diinjak-injak. Borgol mereka. Perintah polisi itu tegas. Petugas bergerak cepat. Tantri menjerit-jerit saat tangan halusnya yang biasa memegang alat make-up kini ditarik paksa ke belakang punggung dan dipasangi gelang besi dingin. Sakit, Pak. Lepasin. Gue nggak tahu apa-apa. Ini ide ibu semua. Gue cuma diajak. Dasar anak nggak tahu untung. Maki Ibu Karyani pada Tantri saat dia juga diborgol. Mereka berdua, ibu dan anak yang tadinya kompak memeras, sekarang saling menyalahkan seperti kucing dan anjing. Solidaritas kejahatan mereka ternyata setipis kulit bawang. Aji, tolong ibu. Rini, maafin ibu. Rin, ibu hilaf. Ibu Karyani meronta-ronta saat digiring keluar gudang. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan memohon yang putus asa. Aku hanya berdiri diam di samping Aji, melipat tangan di dada. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Rasa iba sudah habis stoknya untuk orang-orang seperti mereka. Ibu hilafnya setahun penuh. Bu? Tanyaku sinis. Maaf, catering saya nggak sedia menu. Maaf. Silakan nikmati menu penjara. Dengar-dengar nasi cadongnya enak, cocok buat diet. Mereka terus diseret keluar menuju mobil polisi yang sudah menunggu di depan gerbang. Suara raungan sirine memecah keheningan siang itu, menjadi musik pengiring kejatuhan dua wanita serakah. Gudang itu kembali sunyi. Debu-debu beterbangan di udara, menari-nari dalam sorotan cahaya matahari. Kini hanya tinggal kami berempat. Aku, Aji, Pak Burhan, dan sisa-sisa koran bekas yang berserakan di lantai. Aji masih berdiri mematung menatap pintu gudang tempat ibunya menghilang. Bahunya turun, seolah beban ratusan kilo baru saja diangkat paksa dari sana. Dia menunduk, menatap amplop coklat di tangannya. Dokumen asli itu, sumber dari segala petaka hidupnya. Dengan gerakan perlahan, Aji merobek amplop itu.
Dia mengeluarkan kertas segel bermaterai itu, lalu merobeknya menjadi 2. Kemudian jadi 4. Jadi 8. Dia terus merobeknya sampai menjadi serpihan kecil seperti konfeti. Dia melemparkan potongan kertas itu ke udara, membiarkannya jatuh bercampur dengan debu lantai. Sudah selesai, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku melangkah mendekat, menyentuh bahunya pelan. Iya, Mas. Sudah selesai. Rantainya sudah putus. Aji menoleh padaku. Matanya basah. Tapi kali ini bukan air mata penderitaan. Dia tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas tanpa beban. Makasih, Rin. Ucapnya tulus. Kamu benar-benar pelindungku. Padahal harusnya aku yang lindungi kamu. Kita saling melindungi, Mas. Jawabku tersenyum. Dulu kamu pasang badan buat aku. Sekarang giliranku pasang otak buat kamu. Impas, kan? Impas. Jawabnya sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merdu di telingaku setelah sekian lama. Pak Burhan, panggilku pada pengacaraku yang sedang membereskan berkas. Tolong urus sisanya di kantor polisi ya. Saya mau ajak klien bapak ini makan siang yang layak. Kasihan, dari tadi dia cuma pegang duit koran. Pasti lapar. Pak Burhan tertawa sambil mengacungkan jempol. Siap, Bu Bos. Urusan hukum biar jadi makanan saya. Kalian makan nasi padang saja sana. Aku menggandeng tangan Aji, menariknya keluar dari gudang tua yang pengap itu. Di luar, matahari bersinar cerah, secerah masa depan yang menunggu kami. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi karung goni, dan yang pasti, tidak ada lagi mertua jahat. Hidup rasanya mendadak jadi jauh lebih indah. Waktu ternyata adalah tukang sapu paling handal di dunia. Dia menyapu bersih jejak-jejak lumpur, debu, dan air mata, menyisakan lantai kehidupan yang siap untuk diinjak lagi. 3 bulan sudah berlalu sejak drama penggerebekan di gudang tua itu, dan rasanya seperti baru kemarin aku melihat Ibu Karyani diseret masuk ke mobil polisi sambil meraung-raung minta ampun. Kabar terakhir yang kudengar dari Pak Burhan, pengacaraku yang sekarang jadi langganan makan gratis di sini, sungguh memuaskan rasa keadilanku. Ibu Karyani dan Tantri divonis hukuman penjara yang lumayan lama karena pasal berlapis, pemerasan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Ternyata, korban mereka bukan cuma aku dan Aji. Ada banyak ibu-ibu arisan lain yang uangnya ditilep buat gaya hidup Tantri. Rumah paviliun mewah yang dulu mereka tempati dengan sombongnya, sudah disita bank. Ternyata sertifikatnya sudah digadaikan dan cicilannya macet total. Sekarang mereka harus membiasakan diri tidur berdesak-desakan di sel yang sempit, tanpa AC, dan tanpa krim perawatan wajah mahal. Dengar-dengar, Tantri sering menangis karena jerawat mulai tumbuh subur di wajahnya. Yah, hitung-hitung detoksifikasi alami, biar racun di hati dan di wajah keluar semua. Bu Rini, senyum-senyum sendiri, nanti kesambet loh. Suara bariton itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arah pintu dapur catering. Di sana berdiri Aji, memegang papan jalan berisi daftar pengiriman hari ini. Penampilannya sudah berubah 180 derajat. Tidak ada lagi kaos bolong bau apek atau celana rumbai-rumbai. Dia memakai kemeja biru muda yang pas di badan, rambutnya dipotong rapi, dan wajahnya wajah itu sudah kembali berisi. Tulang pipinya tidak lagi menonjol tajam, digantikan rona segar tanda gizi yang tercukupi. Siapa yang senyum-senyum? Elaku sambil pura-pura sibuk menata kue lemper di nampan. Aku lagi mikirin nasib Tantri. Katanya dia kangen makan pizza di penjara. Aji terkekeh pelan. Dia berjalan mendekat, meletakkan papan jalan di meja. Biarkan saja. Itu pelajaran mahal buat mereka. Sekarang fokus kita di sini. Pengiriman ke Gedung Juang sudah siap. Armada mobil juga sudah dicek semua. Aku berangkat sekarang ya. Aku menatapnya dengan rasa bangga yang meletup-letup. Aji menolak tawaranku untuk sekadar duduk manis menikmati hasil usahaku. Dia bersikeras ingin bekerja. Aku mau mulai dari nol. Rin. Aku mau merasa berguna. Katanya waktu itu. Dan dia membuktikannya.
Kemampuan manajemennya yang dulu dipakai untuk proyek bangunan, sekarang dia pakai untuk mengatur alur logistik cateringku. Hasilnya, pengiriman jadi lebih efisien. Tidak ada lagi sopir yang nyasar atau telat. Karyawan-karyawanku bahkan sekarang lebih segan sama Pak Aji daripada sama aku. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut, nanti kuenya pusing. Pesanku. Siap, bos. Jawabnya sambil memberikan hormat ala militer yang konyol. Sore harinya, setelah kesibukan mereda, kami duduk berdua di teras depan ruko. Langit senja berwarna jingga keunguan, melukis suasana yang hangat dan damai. Teh manis hangat dan sepiring pisang goreng menjadi teman kami melepas lelah. Aji menyesap tehnya, lalu menghela napas panjang. Enak ya, Rin. Teh buatanmu selalu pas. Manisnya nggak bikin batuk. Gula lagi mahal, makanya aku irit, candaku asal. Aji tertawa, lalu meletakkan gelasnya. Dia menatap jalanan di depan ruko yang mulai ramai orang pulang kerja. Matanya menerawang, tapi tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya ada ketenangan. Rin, panggilnya pelan. Makasih ya, ucapnya tiba-tiba. Makasih lagi. Perasaan tiap hari kamu bilang makasih. Lama-lama kupingku minta royalti nih. Aji tersenyum, lalu memutar posisi duduknya menghadapku. Dia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kalung tali hitam kumal. Itu kalung jimatnya dulu. Tapi kali ini, cincin yang menggantung di sana sudah tidak ada. Dia mengambil tangan kananku, lalu meletakkan cincin emas putih itu di telapak tanganku. Cincin kawin kami yang dulu. Cincin yang menjadi saksi bisu saat dia memulung sampah di got yang bau. Aku sudah lepas kalungnya, kata Aji lembut. Karena cincin ini nggak seharusnya tergantung di leherku sebagai kenangan pahit. Cincin ini seharusnya ada di tempatnya yang semestinya. Aku menatap cincin itu. Masih berkilau, meski ada goresan-goresan halus tanda perjuangan keras pemiliknya. Maksud kamu? Tanyaku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat dari irama dangdut tetangga. Aku tahu aku punya masa lalu yang buruk. Aku mantan suami yang gagal, mantan pemulung, dan mantan narapidana kehidupan. Aji menatap mataku dalam-dalam. Tapi kalau kamu masih mau kasih kesempatan, aku mau melamar kerja lagi. Bukan sebagai manajer logistik, tapi sebagai pendamping hidup kamu. Kali ini, tanpa rahasia, tanpa drama, dan tanpa campur tangan ibuku. Aku terdiam. Air mata haru kembali mendesak keluar. Tapi kali ini aku membiarkannya. Ini air mata bahagia. Aku melihat laki-laki di depanku ini. Dia yang rela hancur demi aku. Dia yang rela kotor demi aku tetap bersih. Tidak ada bukti cinta yang lebih valid daripada itu. Aku mengambil cincin itu, lalu menyodorkan jari manisku padanya. Lamaran diterima. Jawabku sambil tersenyum lebar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus lari keliling pasar lagi. Tanya Aji sambil tertawa kecil. Enggak. Syaratnya, kamu harus janji nggak boleh nyimpen rahasia lagi. Kalau ada masalah, sekecil apapun, harus bilang. Kalau kaki lecet, bilang. Kalau diancam orang, bilang. Kita hadapi bareng-bareng. Oke. Aji mengambil cincin itu dan menyematkannya kembali ke jari manisku. Rasanya seperti potongan puzzle terakhir yang akhirnya menemukan tempatnya. Janji. Jawabnya mantap. Dia mencium punggung tanganku dengan takzim. Mulai sekarang, kita satu tim. Susah senang ditanggung berdua. Matahari akhirnya tenggelam sempurna, digantikan oleh lampu-lampu jalan yang mulai menyala terang. Di teras ruko sederhana itu, dua hati yang sempat retak dan terpisah oleh kejamnya dunia, kini telah tersambung kembali dengan perekat yang lebih kuat bernama kepercayaan. Kisah tentang pemulung yang menyelamatkan mantan istrinya itu kini sudah tamat, ditutup dengan indah. Tidak ada lagi karung lusuh, tidak ada lagi istana kardus. Yang ada hanya kami, masa depan, dan aroma pisang goreng yang semakin wangi. Dan percayalah, hidup yang jujur dan sederhana itu rasanya jauh lebih nikmat daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan.
Aku, Rini, akhirnya menemukan kembali pelindungku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi lagi.